Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Harapan yang Salah. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 28 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi 2 Tawarik 28 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahas ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Perikop ini menceritakan tentang Raja Ahas dari zaman pemerintahannya pada waktu itu. Dituliskan dalam firman Tuhan bahwa Raja Ahas bukanlah raja yang baik. Dia hidup melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan, Allah nenek moyangnya. Dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, di sana mencatat kejahatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Raja Ahas ini. Dan Tuhan tidak menutup mata atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Raja Ahas. Oleh sebab itu kita lihat di dalam ayat yang kelima dituliskan bahwa Allah menyerahkan Raja Ahas ini dan kerajaannya ke dalam tangan Raja Aram. Kemudian Raja Ahas pun beserta kerajaannya diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel, ya, dan mengalami kekalahan yang besar. Ya. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, lebih dijelaskan lagi di dalam ayat yang ke-19 bahwa Tuhan merendahkan Yehuda, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahas ini. Oleh karena Ahas Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Ini adalah akibat yang dialami oleh Raja Ahas karena ketidaksetiaannya dan kejahatannya di hadapan Tuhan. Dia diserahkan kepada musuh-musuhnya, bahkan Tuhan membuat dia direndahkan sedemikian rupa, ya, karena dia berubah setia kepada Tuhan Allah nenek moyangnya. Tetapi meskipun sudah direndahkan oleh Allah dan mengalami kesesakan yang sangat hebat, ternyata itu tidak membuat Raja Ahas sadar akan kejahatannya Bapak Ibu. Raja Ahas justru semakin berubah setia dan berpaling daripada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahas ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Dari sinilah muncul harapan yang salah dari Raja Ahas ini Bapak Ibu. Nah, apa harapan yang salah itu? Yaitu Raja Ahas berharap bahwa jika dia mempersembahkan korban kepada Allah orang-orang Damsyik yang sudah mengalahkan dia, ya, maka para Allah itu akan membantu dia juga. Seperti ayat firman Tuhan yang dikatakan dalam ayat yang ke-23, yang membantu raja-raja orang Aram, ya, atau orang Damsyik ini adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Ya, ini adalah harapan yang salah dari Raja Ahas ini. Mengapa harapan Raja Ahas ini salah Bapak Ibu? Ya, selain karena menyakiti hati Allah, nah, karena alasan selanjutnya adalah justru karena harapan itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahas, ya, bahkan bagi Raja Ahas sendiri. Yang tadinya dia berpikir jika dia mempersembahkan korban kepada Allah-Allah orang Aram, ya, orang Damsyik, dia pun akan ditolong juga. Tapi ternyata justru dari harapannya itulah yang membuat kerajaannya semakin runtuh, kerajaannya semakin hancur, bahkan dirinya pun semakin akan menderita.
Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang bahkan ada dari umat-umat Tuhan yang melakukan sama seperti yang Raja Ahaz ini lakukan. Karena kesalahan sendiri ya, mereka harus menanggung akibat dari kesalahan itu. Ya. Tetapi meskipun sudah menerima akibat, tetap saja tidak mau bertobat, tetap saja tidak sadar. Dan di saat mengalami keterpurukan dalam hidup karena kesalahan diri sendiri, bukannya bertobat dan memperbaiki, tetapi malah lari kepada hal-hal yang semakin menjerumuskannya kepada kesukaran. Mengharapkan bantuan dan ketenangan dari hal-hal duniawi. Ini adalah jelas-jelas harapan yang salah, yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Ahaz ini. Dia lari daripada Tuhan dan malah mendekatkan diri kepada Allah-Allah asing, ya, Allah-Allah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, harapan yang tidak akan memberikan perubahan dan kemajuan, tetapi malah akan membinasakan. Inilah harapan yang salah itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari harapan yang salah bisa dari contohnya ketika seseorang berpikir dengan percaya kepada kepercayaan yang lain atau kepada agama yang lain, atau mencari kekuatan kepada dukun-dukun, ya, kekuatan-kekuatan magis atau gaib, atau menggunakan narkoba, minum-minuman keras, ya, ataupun juga dengan hiburan malam dan lain sebagainya. Ini adalah harapan-harapan yang salah. Ya, jika kita menghadapi sebuah kesukaran, kita lari kepada hal-hal ini. Justru itu akan membawa kehidupan kita semakin binasa dan akan semakin sukar. Oleh sebab itu, dari kisah Raja Ahaz ini kita diperingatkan, jangan sampai kita memiliki harapan yang salah dalam kehidupan kita, yaitu berharap dan mengandalkan segala sesuatu yang di luar Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita tidak memiliki harapan yang salah dalam hidup ini? Yang pertama, jagalah hidup selalu di dalam kebenaran. Menjaga hidup dalam kebenaran. Asal muasal Raja Ahaz memiliki harapan yang salah dalam hidupnya adalah karena kejahatan yang dia lakukan yang akhirnya membuat dirinya menderita. Ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu bahwa harapan yang salah muncul dari hidup yang tidak benar. Muncul dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dan kita biarkan. Muncul dari tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu yang utama yang harus kita lakukan adalah menjaga hidup kita supaya terus berada di dalam kebenaran. Amsal 11 ayatnya yang ke-19 di sana firman Tuhan berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ini kebenaran firman Tuhan. Jika kita berpegang pada kebenaran yang sejati, maka kita akan memiliki kehidupan. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang luar biasa, bahkan kehidupan kekal. Nah, bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran? Jika firman Tuhan tadi berkata, jika kita tidak ingin memiliki pengharapan yang salah, kita harus menjaga hidup dalam kebenaran. Dan bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran itu? Yaitu dengan kita tentunya tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Caranya adalah dengan kita minta pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Ya, hanya Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk dapat hidup di dalam segala kebenaran, melakukan setiap firman Tuhan, perintah-perintahnya dengan tepat, dengan benar. Ya, karena sekali lagi kekuatan kita dengan kemampuan kita tidak mampu. Hanya Roh Kudus saja yang memampukan kita untuk dapat selalu hidup di dalam kebenaran. Zakaria 4 ayat 6 bagian B, di sana firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan sudah berkata, tidak dengan keperkasaan dan tidak dengan kekuatan kita, tapi hanya dengan kekuatan daripada Roh Allah, Roh Kudus yang memampukan kita, khususnya di dalam melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya bagaimana supaya kita bisa terhindar dari harapan yang salah. Bagaimana supaya kita tidak memiliki harapan yang salah dalam hidup ini, yaitu adalah hidup percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Jika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang kita andalkan, yang kita percayai, maka kita tidak akan pernah mengharapkan apapun dan kita tidak akan pernah berharap kepada siapapun di luar Dia, di luar Tuhan Yesus. Karena apa? Ya karena kita pasti paham dan sadar betul bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan yang pasti. Hanya Tuhan yang sanggup mewujudkan segala harapan kita, ya. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Jadi percayalah penuh hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan tempat yang paling tepat untuk kita berharap. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu, untuk tidak memiliki harapan yang salah, kita harus benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan begitu, kita pasti tidak akan memiliki pengharapan yang salah, karena kita akan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang benar, pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan sampai kita memiliki harapan yang salah dalam kehidupan kita. Itulah yang kita dapat pelajari dari renungan hari ini. Caranya adalah dengan kita menjaga hidup kita, selalu hidup di dalam kebenaran dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pengharapan dan jawaban yang pasti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan yang kita dengarkan pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan, pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dengan apakah keluarga GPD El Shaddai Magelang mempertahankan kelakuan bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan segenap hati kami mencari Engkau, janganlah biarkan kami menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kami aminkan setiap firman-Mu ini, dan kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.